pejalan-pejalan spiritual ini utamanya itu kundalininya yang harus aktif. Apakah seorang yang baru lahir sudah punya kundalini? Semua, mau agama Hindu, Kristen, Buddha, sudah ada kundalininya. Hanya saja ada yang sudah aktif, ada yang belum aktif kundalininya. Jalur kundalini ini di tulang punggung belakang kita mengalir ke atas, disebut jalur sumsumna. Ya, jalur sumsumna mengalir ke atas. Di sini diimbangi oleh dua jalur energi Ida dan Pinggala. Jadi jalur sumsumna lurus, nah Ida Pinggala ini kanan kiri dia mengitari seperti itulah. Nah, jalur Ida ini karakternya dingin atau feminim bahasanya, atau ada yang menyebutnya juga energi bulan. Sedangkan jalur Pinggala karakternya panas, energi matahari atau maskulin. Jadi bisa dikatakan sumsumna lurus, ya, ini Ida Pinggala ini pria wanita, panas dan dingin, dia harus seimbang. Ya. Nah, ketika sudah mencapai keseimbangan, barulah disebut adanya kesadaran. Kesadaran itu ketika kita sudah tidak lagi menilai baik dan buruk dari satu sisi saja, tapi kita sudah bisa menilai baik dan buruk dari level yang lebih tinggi, bahwa baik dan buruk itu sebagai keseimbangan. Di alam semesta jagat ageng ini juga butuh keseimbangan, ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, ya, selalu ada keseimbangan. Nah, di dalam tubuh kita jagat alit ini juga perlu keseimbangan untuk mencapai kesadaran. Jadi ada Ida dan Pinggala yang disimbolkan seperti itu energinya. Lalu jika sudah mencapai keseimbangan, kita tidak lagi menilai oh ini baik, oh ini buruk, tapi kita sudah bisa menilai lebih tinggi. Oh ini baik, memang bagian dari Tuhan. Oh ini buruk juga memang bagian dari Tuhan. Jadi kalau di Bali makanya simbolnya kain apa yang kotak putih hitam putih yang poleng. Oh ya, kain poleng itu sebenarnya simbolis ya. Jalur kundalini ini bisa diaktifkan sendiri, bisa diaktifkan orang lain, bisa juga diaktifkan tanpa sengaja. Maksudnya diaktifkan tanpa sengaja. Banyak beberapa kasus ketika misalnya dia berkendara, baik sepeda motor atau sepeda biasa itu, atau mengalami kecelakaan, jatuh pas tulang punggungnya kena, nah ini cukup mani astaginanya terbuka atau pecah, sehingga kundalininya otomatis mengalir sendiri. Itu yang otomatis dia bisa bangkit sendiri tanpa dibangkitkan oleh orang lain. Nah, kalau dibangkitkan sendiri juga bisa, seperti latihan kita pernapasan tadi pagi, yang kita menahan di nafas di perut, terus kita dorong ke bagian belakang tulang ekor ini supaya terbuka cukup mani astaginanya sehingga mengalirlah tirta kamandalunya. Ya, kalau dibangkitkan dengan orang lain, ini biasanya orang-orang yang sudah mengetahui mekanisme energi sehingga bisa membukakan cangkang cukup mani astaginanya sehingga kundalininya mengalir ke atas. Nah, tapi setelah diaktifkan, kalau tidak dilatih, ini juga bisa tertidur lagi karena dia bentuknya seperti itu. Nah, untuk menjaganya paling tidak kita paling minimal itu seminggu sekali meditasi tulang punggung lurus dengan lidah ditekuk, supaya jalur kundalini nggak berhenti sampai di tulang punggung leher belakang ini, sehingga menyambung sampai ke cakra mahkota. Nah, biasanya orang pada takut nih sama kundalini karena kita tahu pasti ada namanya sindrom kundalini. Sindrom kundalini itu biasanya ketika kundalini aktif, tubuh menjadi panas, menjadi demam, ya. Sehingga kalau yang tidak kuat, ini kayak drop panas dingin, apa bahasanya, demam ya, demam. Nah, itu berobat ke dokter pun nggak bakalan sembuh karena itu aktivitas energi yang berlebihan. Itu biasanya akan sembuh sendiri, bervariasi sekitar 2 minggu sampai 3 bulan tergantung orangnya. Nah, kenapa ada sindrom kundalini?
Nah, ini kan banyak yang nggak tahu. Jadi ketika Kundalini aktif, dia secara otomatis membersihkan cakra. Kan dia aktif dari tulang ekor naik ke atas, itu membersihkan cakra dasar, cakra sakral, cakra solar plexus, jantung naik terus ke atas. Nah, ketika cakra kita ini bermasalah, maksudnya bermasalah ini kotor atau kurang aktif, misalnya yang biasa umumnya bagian cakra jantung sampai cakra tenggorokan. Ketika Kundalini naik, energinya masih membersihkan, anggaplah cakra tenggorokan ya, itu masih cakra tenggorokan kita kotor. Nah, ketika proses pembersihan ini ada pembakaran, makanya menyebabkan tubuh kita panas dan demam. Nah, jadi selama pembakarannya belum bersih, ini dia masih berhenti di sini sampai bersih. Sehingga banyak yang ngomong ketika Kundalininya aktif tetapi tidak imbang dengan cakranya yang sempurna, ada sakit bagian pundak, ya, ada yang pusing-pusing, demam dan lain sebagainya. Karena demam itu efek dari pembakaran. Pembersihannya menggunakan pembakaran menyebabkan tubuh kita panas. Ya, kalau nggak kuat biasanya demam. Nah, itu yang menyebabkan sindrom Kundalini. Tapi kalau ketika cakra kita aman, ketujuh cakra kita aman, itu sangat aktif Kundalininya, itu nggak ada masalah. Kita nggak akan mengalami yang namanya sindrom Kundalini. Jadi penting sekali untuk membersihkan ketujuh cakra kita terlebih dahulu, baru aktif Kundalininya. Maaf ya. Nah, untuk membersihkan cakra, mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah pada tahu. Kita cukup memusatkan perhatian saja. Ya, jadi sebelum kita melatih Kundalini, kita pusatkan perhatian, misalnya cakra mahkota. Kita cukup meditasi, pusatkan saja di titik cakra mahkota. Tidak perlu fokus, cukup memberi perhatian, mungkin kira-kira sekitar 2 menit. Terus turun lagi ke cakra ajna, turun lagi ke cakra tenggorokan, turun ke cakra anahata, cakra jantung, turun ke solar plexus, sakral, sampai cakra dasar. Itu paling tidak 2 menit, 2 menit, 2 menit. Terus kita lepaskan ke bumi. Jadi setelah 2 menit, 2 menit sampai cakra akar, biarkan energi itu masuk ke bumi. Nah, itu setelah pembersihan itu baru kita melatih Kundalini. Itu lebih aman dan kita tidak akan mengalami sindrom Kundalini. Sebenarnya ajaran Kundalini ada di banyak ajaran ya, baik di Hindu Buddha, di Islam sendiri pun ada, di Kristen mungkin juga ada. Hanya beberapa bahasanya saja yang berbeda. Nah, yang menarik, saya mengambil 3 prinsip dasar Kundalini ini dari konsep Jawa, yang artinya 3 prinsip itu, yang pertama manekung, yang kedua maneges, yang ketiga jumeneng. Manekung artinya apa? Manekung itu olah nafas, bahasa ininya, bahasa Indonesianya. Jadi 3 tahap ini yang tahap kita lakukan olah nafas. Manekung, ya, olah nafas itu seperti yang tadi pagi kita lakukan. Lebih bagus itu ya minimal seminggu sekali untuk menjaga. Tapi kalau khusus Kundalini, kita tarik nafas langsung ke perut, tahan, hentangkan ke belakang, supaya dorongannya ini energinya bisa naik ke atas, tekanan itu dengan cara dubur kita ditutup rapat. Nah, setelah manekung baru maneges. Maneges itu kalau bahasa Indonesianya memberi ketegasan, memberikan daya cipta. Jadi setelah kita olah nafas, terus kita bisa membuat daya cipta dengan pikiran kita. Misalnya saya ingin proyek saya berhasil, kita buat daya cipta itu. Saya ingin dagangan saya laris, kita buat daya cipta itu. Terus pokoknya apapun keinginan, saya ingin masa depan yang lebih baik, saya ingin itu sebuah daya cipta dari pikiran kita. Jadi setelah manekung, olah nafas, powernya sudah kuat, terus kita maneges, menciptakan daya cipta. Kita ingin apa? Lalu rasakan seolah-olah keinginan itu sudah terjadi. Jadi bukan semoga akan terjadi, semoga mudah-mudahan terjadi, tapi sudah terjadi. Ketika kita sudah yakin itu sudah terjadi,
itu sebenarnya sudah terbentuk dalam medan kuantum di dalam diri kita, tinggal realisasinya ke materi menjadi wujud nyata. Nah, setelah mandega selesai, baru yang dikatakan jumeneng, bukan ibu jum ya. Jumeneng itu kalau bahasa Indonesianya melepas atau berpasrah, atau bahasa lebih enaknya udah amat lah. Jadi setelah olah nafas, lalu mandekes menciptakan daya cipta atau keinginan kita, apa niat kita, lalu lepaskan terserah Tuhan, mau dikabulkan mau tidak, jangan ada kemelekatan. Jadi yang dimaksud kemelekatan itu ketika kita punya keinginan lalu ada harapan di situ. Sudah sehari kok belum terkabul ya, sudah seminggu kok belum terkabul ya, sudah setahun waduh kok nggak terkabul. Nah itu ada harapan yang melekat. Semakin kita melekatkan harapan itu, maka semakin sulit terkabul. Jadi maksudnya melepas atau melupakan itu kan malah kita lebih cepat. Tak tahu baru sebulan atau seminggu, loh ini kan yang doa saya minta kemarin kok udah terkabul, karena kita sudah melupakannya. Kita nggak tahu, tak tahu loh ini sudah terjadi. Nah, jadi konsep Jawa 3 itu sudah cukup, menurut saya cukup, stepnya cukup bagus, mangekung, mandekes hingga jumeneng. Nah, biasanya di tahap jumeneng ini yang agak sulit. Ketika misalnya saya ingin menjual rumah, kita sudah mangkung, sudah mendapatkan power dengan olah nafas, lalu mandekes dengan cipta, saya ingin menjual rumah yang pokoknya saya ingin menjual tanah atau rumah. Nah, sudah. Lalu lupa jumeneng, sebulan tanah saya belum laku ya. 2 bulan, nah itu berarti ada kemelekatan harapan. Nah, semakin melekat, kita semakin sulit untuk mencapai itu. Jadi setelah daya cipta kuat, lepas, terserah Tuhan, terserah yang midi ya bahasa Balinya. Gitu. Nah, itu malah lebih cepat kalau kita sudah melepas kemelekatan itu. Lalu jadi poin di sini yang ingin saya sampaikan adalah sumber dari kita semua berjalan spiritual adalah sebuah energi kundalini yang dalam banyak agama atau budaya dengan disimbolkan banyak nama, yang intinya itu adalah sebuah kesadaran. Karena semakin kesadaran kita tinggi, maka potensi-potensi dari kekuatan rohani kita akan terbangkitkan. Potensi rohani itu seperti potensi kemampuan di luar nalar pikir. Kita nggak terpikir kok bisa terjadi seperti ini ya. Nah itu yang dimaksud dengan kemampuan di luar nalar pikir. Indikatornya gampang. Kesadaran kita sudah tinggi atau belum sih? Indikatornya gampang. Maksudnya maaf, indikator kundalini kita ini sudah besar atau belum sih? Indikatornya adalah kesadaran kita. Kita sudah semakin sadar atau semakin bijak belum dalam menghadapi satu masalah. Itu indikator dari kundalini kita. Jadi misalnya ada satu masalah ringan, kita masih emosional, kita masih gegabah dan belum sadar, itu berarti energi kundalini kita masih di bawah rata-rata. Bahasanya seperti itu. Jadi penting sekali kundalini. Yang ingin saya memberikan wawasan di dalam Islam ini, tulang ekor ini dinamakan tulang sulbi di dalam Islam. Nah, uniknya tulang sulbi ini ketika mayat seseorang sudah meninggal lalu dikuburkan, ini semuanya sudah hancur dimakan tanah, dimakan ulat-ulat, dagingnya, tulangnya, ya, otot-ototnya semua. Hanya tulang ekornya yang nggak bisa hancur. Jadi kalau misalnya kita gali-gali kuburan ada tulang Scorpio ini, nah itu bisa jadi tulang ekor. Nah, di dalam tulang ekor itu tersimpan DNA, banyak data di situ. Jadi beberapa penelitian luar negeri sudah meneliti itu, di dalam tulang ekor itu ada banyak DNA, dan DNA itu merekam data-data keseharian dalam kehidupan kita. Ini dalam konsep Islam seperti itu. Satu lagi yang menarik, ini kan tulang ekor bentuknya lancip seperti ini. Nah, dia
Kalau kita terbiasa duduk melengkung seperti ini dia akan masuk ke dalam. Dengan masuk ke dalam ini kan tulang punggung belakang tempat jalur saraf kepala. Jadi saraf kepala ini turun melalui tulang punggung kita lalu menyebar ke seluruh tubuh. Nah, jika tulang ekor ini masuk ke dalam seperti kita biasa seperti ini akan menyebabkan banyak penyakit. Jadi hampir sekitar 60% penyakit itu sebabnya dari tulang punggung kita nggak beres karena di sini banyak urat saraf. Nah, makanya dalam Kundalini dibiasakan duduk tegak ini. Ketika tulang ekor yang tadinya masuk ke dalam, dia agak keluar seperti ini. Ini kalau kita pegang bagian belakang kita sendiri terasa kecil sekali. Nah, ketika ini sudah kembali ke posisi semula, ini saraf-sarafnya ini juga akan kembali pada tempatnya. Jadi nggak ada yang kejepit sarafnya, nggak ada yang belok-belok. Ini semua penyakit bisa sembuh dengan teknik duduk, membiasakan duduk tulang punggung lurus. Nah, ini banyak kok teman-teman saya yang jadi penerapis juga sudah menceritakan terapinya cuma biasakan duduk dengan tulang punggung lurus. Itu hampir 80% menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan kayak misalnya asam urat, yang berhubungan dengan urat dan tulang dan lain sebagainya. Jadi metodenya simpel, teman. Biasakan duduk dengan tulang punggung lurus, karena dengan tulang punggung lurus ini energi kita juga mengalir leluasa dari belakang ke atas. Apalagi dibiasakan dengan lidah ditekuk. Nah, ini langsung Kundalininya mencapai cakra mahkota. Ketika ketujuh cakra ini sudah bersih, maka akan mencapai yang disebut cakra ke-8 atau cakra ilahi. Nah, proses mekanismenya seperti apa? Cakra 8 atau cakra ilahi ini seperti intuisi. Jadi informasi dari semesta ya, masuk dulu ke cakra 8, baru dia masuk ke cakra mahkota dan diolah oleh otak kita, pikiran kita menjadi, sehingga tiba-tiba kita, oh iya saya punya ide ini nih. Oh iya, tanpa kita pikirkan, tapi ide itu tiba-tiba muncul. Nah, itu sebenarnya sebuah informasi dari semesta yang sudah dikelola oleh pikiran kita melalui cakra ke-8 masuk melalui cakra mahkota, cakra ke-7. Jadi semacam jagat alit dan jagat ageng ini sudah nyambung, sudah terkonek ya. Nah, ada satu pemahaman lagi yang menurut saya agak coba bisa dipahami gini. Ketika kita menganggap ada jagat alit dan jagat ageng saling berkonektivitas, saya mendapat sebuah pemahaman. Coba disadari dengan kesadaran, tidak ada jagat alit, tidak ada satuan jagat. Nah, berarti udah nggak butuh konektivitas lagi karena sudah manunggal, sudah menyatu, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebelum melanjut ke sedulur pampat, mungkin ada pertanyaan yang lain di Kundalini ini, silakan. Ini acaranya santai, jangan terlalu sempit. Kita ngobrol ngalor ngidul, mengalir. Sambil ngerokok, sambil makan, monggo silakan. Guru nanya tadi kan indikator terbukanya Kundalini itu kita bisa tahu dari emosional kita. Apakah ada indikator lain Ya, indikator ketika terbukanya Kundalini itu selain dari emosional, ada beberapa pola dalam keseharian kita nanti akan berubah. Pertama, pola makan itu bisa berubah. Bisa berubahnya dalam arti kita bisa makan terus, tiba-tiba makan terus, atau bisa juga tiba-tiba kita malas makan, kayak ngerasa kenyang aja, jadi makannya lebih sedikit. Nah, itu fase itu paling berlangsung sekitar sampai 1 bulan, nanti akan kembali normal. Lalu ada lagi perubahan pola tidur. Bisa saja tidur terus hawanya ngantukan aja, atau bisa saja nggak ngantuk-ngantuk, jadi pengennya tidur mungkin beberapa menit atau jam langsung sudah gila. Jadi biasanya yang akan berubah pola makan
dan emosi itu memang di tahap awal akan meledak-meledak. Itu bagian ketika kundalini aktif, tubuh kita kan masih kaget, ya, butuh penyelarasan. Nah, tubuh kita masih kaget dengan energi baru yang besar itu. Nah, mungkin biasanya kalau senggol dikit udah marah-marah. Tapi langsung sadar, apa ini saya marah-marah. Itu paling proses itu paling tergantung setiap orangnya, individunya paling lama 3 bulan itu sudah ke tahap